Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di diskusi kita hari ini. Nah, teman-teman, coba bayangkan jika saat ini kalian harus hidup tanpa internet, media sosial, atau maupun smartphone juga. Nah, dulu kita cari informasi itu harus ke perpustakaan, hiburan terbatas pada TV dan radio saja. Nah, perubahan drastis ini sudah yang kita sebut sebagai era digital dan media baru. Nah, perkenalkan, kami dari kelompok 1 terdiri dari Zikri M. Labito, sang pakar strategi digital, Nagib Nadir sebagai moderator atau saya, Razak sebagai pakar teknologi, dan Fauzan sebagai pakar literasi dan sosial. Nah, untuk memulai diskusi kita hari ini, Razak sebagai orang yang teknis yang sudah pernah menjelajah di pekerjaan teknologi yang berhubungan dengan teknologi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan digital itu? Jadi digital itu secara dasarnya dia itu mengacu pada teknologi elektronik yang memproses informasi dalam bentuk angka 0 dan 1 yang sudah terkomputasi secara sistematik. Dan media baru sendiri mencakup seperti internet, media sosial, dan aplikasi mobile, hingga teknologi mutakhir seperti augmented reality atau biasa disebut AR dan kecerdasan buatan atau yang biasa disebut AI. Dan yang paling menarik lagi, media baru ini menciptakan fenomena yang baru, yaitu prosumen, yang artinya setiap orang kini bisa menjadi produsen sekaligus konsumen informasi. Jadi, informasi gampang tersebar dibandingkan zaman dahulu. Betul Fauzan. Sejak situs web pertama diluncurkan tahun 1991, perilaku kita sudah berubah total. Saat ini lebih dari 3 miliar pengguna internet di seluruh dunia, menciptakan sebuah ekosistem digital yang terus berkembang setiap detiknya. Oh iya. Jadi apakah seharusnya ini pergeseran? Ini hanya sekedar mengikuti tren saja? Dan tidak hanya tren tapi juga kebutuhan. Ada 7 alasan utama, diantaranya perubahan gaya masyarakat yang serba instan, terkoneksi informasi 24/7 atau biasa disebut dengan 24 jam dalam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Terima kasih. Lanjut. Dari sisi bisnis, media berupa dukungan inovasi besar seperti e-commerce atau layering hingga telemedicine. Kita juga melihat bagaimana media digital menjadi penyelamat pada pandemi COVID-19 untuk pelayanan publik dan pekerja. Dan jangan lupakan demokrasi informasi. Nah, sekarang itu siapapun memiliki hak dan kemampuan untuk mengakses, membuat, serta menyebarkan informasi tanpa sekat geografis. Tapi Razak, untuk mendukung semua perubahan-perubahan itu, perangkat apa saja yang kita butuh yang sebenarnya bekerja di balik layar? Nah, perangkat-perangkat untuk bekerja di balik layar itu ada sistem komputer yang terdiri dari perangkat keras seperti CPU dan RAM, serta perangkat lunak aplikasi yang membantu tugas spesifik pengguna. Namun, bahan dasar teknologi modern saat ini adalah infrastruktur jaringan, keamanan cyber, big data, dan Internet of Things atau yang biasa disebut IoT. Teknologi tersebut mendorong apa yang kita sebut sebagai transformasi digital. Ini adalah lanjut perubahan terhadap untuk mengadopsi teknologi agar organisasi dapat menghadapi tantangan dengan lebih baik. Transformasi ini mencakup 3 aspek. Yang pertama itu sumber daya, yang kedua proses, dan yang ketiga teknologi. Dan prosesnya pun sistematis, mulai dari tahap inisiasi visi, penyusunan strategi, pembangunan perangkat digital, hingga tahap pengujian dan optimasi terus-menerus. Tanda kesuksesannya adalah adanya otomatisasi, peningkatan kecepatan opsional, dan integrasi sistem yang mulus.
Ya, ya, ya. Berbicara soal proses, salah satu bidang yang paling terdampak adalah pemasaran. Nah, ini termasuk dalam pembahasan Zikri. Zikri, menurutmu bagaimana sebenarnya wajah pemasaran saat ini di media sosial? Nah, kita mengenal digital marketing yaitu upaya mencapai tujuan pemasaran melalui teknologi seperti web, media sosial, dan mesin pencari seperti atau disebut SEO. Namun, tidak boleh meninggalkan media lama begitu saja. Inilah yang disebut pemasaran multi saluran atau multi channel marketing. Mengintegrasikan media lama dan baru agar lebih efektif. Dan juga dalam strategi ini kita harus pahami 3 jenis media, yaitu paid media atau iklan berbayar, dan owned media, aset milik perusahaan seperti blog perusahaan misalnya. Dan ada juga yang ketiga yaitu earned media atau publikasi dan review konsumen. Nah, tujuannya itu bukan hanya menjual, tapi menggunakan data real time untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan, hingga mengidentifikasi kebutuhan mereka melalui riset online dan memuaskan mereka dengan layanan digital yang efisien. Oh, ya, luar biasa ini. Jadi literasi digital, masa depan, dan ancaman itu bisa saja terjawab dari ini. Tapi dengan segala kecanggihan ini dari era kami ini, Fauzan, apa sebenarnya tantangan yang paling terbesar atau yang paling banyak didapatkan di masyarakat umum? Seharusnya tantangan yang paling besar yaitu literasi digital. Dan tapi ini bukan hanya bisa tantangan paling besar yaitu literasi digital, dan ini bukan hanya bisa pakai gadget, tapi kemampuan mengevaluasi keabsahan informasi secara kritis agar terhindar dari konten hoax. Dan suatu hal yang harus kita ketahui bahwa kecepatan penyebaran informasi akan mengalami misinformasi. Kita harus waspada terhadap filter bubble. Apa itu filter bubble? Yang dimana algoritma hanya menyajikan konten yang sesuai dengan keinginan kita. Oke, itu saja dari saya. Benar, keamanan cyber juga menjadi krusial karena risiko kebocoran data pribadi dan serangan ransomware semakin tinggi seiring meningkatnya keterhubungan digital. Nah, di masa depan nanti kita akan melihat integrasi AI yang lebih dalam, kecepatan 5 GB yang mengakselerasikan komputasi awan hingga penggunaan blockchain dan NFT untuk hak cipta konten digital. Nilai industri digital Indonesia sendiri diperkirakan akan mencapai 130 miliar dolar pada tahun 2025. Oh, wow, luar biasa ini. Terima kasih banyak Razak, Zikri, dan Fauzan untuk menyempatkan waktu untuk mengikuti diskusi hari ini. Jadi kesimpulannya, itu adaptasi terhadap perubahan teknologi adalah sebuah kewajiban tapi bukan juga pilihan. Nah, media baru bukan hanya soal alat sepertinya ini, tapi bagian dari cara kita berpikir dan berinteraksi dengan dunia. Jadi, satu pesan saya untuk pengguna media sosial yaitu jadilah pengguna yang kritis dan bijak dalam mengelola informasi agar kita mengetahui bahwa sebuah informasi ini itu real atau hanya hoax. Seperti itu. Terima kasih. Nah, dan bagi organisasi, teruslah berinovasi agar tidak tertinggal oleh model bisnis baru. Dan karena masuk digital adalah tentang kolaborasi dan adaptasi yang berkelanjutan. Diskusi. Terima kasih banyak semuanya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Tetaplah terhubung dan terus belajar. Jangan lupa untuk subscribe. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan subscribe. Oke, kami dari kelompok 1 mohon izin pamit mundur diri.
Wassalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh.